Maju, mari kita berikan welcome, kita pasti diberkati. Haleluya. Shalom, thank you. Terima kasih, Pastor John. Sewaktu pagi ini saya bangun, saya tadi malam kurang bisa tidur. Tadi pagi saya bangun pagi sekali, mungkin 5:30. Saya menikmati Lake Skugok, airnya tenang, langit biru. Saya dengar banyak binatang-binatang di sekeliling saya. Saya nikmati alam ciptaan Tuhan. Lalu saya lihat kulit saya, saudara. Selama saya rupanya 3 bulan di Lake Skugok ini makin hitam saya. Tapi untung hitamnya sehat, saudara. Kalau hitamnya udah dekil, sakitan lebih repot untuk kita, betul nggak? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kehidupan yang Tuhan berikan pada kita itu luar biasa. Welcome the fellowship of missionaries. I will be talking in Indonesian, but I know you came here today, it's not coincidence, something is, God is restoring something for you. Sejajar dengan khotbah Pastor John minggu lalu, minggu ini kita akan dan juga diperingatkan untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari. Tapi sebelum kita dapat melakukan sesuatu yang kita sudah pelajari, kita harus mengerti dahulu apa yang benar itu. Kalau enggak kita bisa salah langkah, betul nggak? Jadi kita harus mengerti apa yang kita pelajari dan bisa kita jalankan agar kita dapat melakukan yang benar. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah Kingdom of Heaven's Delegation atau Raja yang mendelegasi. Raja di sini saya percaya adalah Tuhan Yesus sendiri yang mempunyai authority untuk mendelegasi kepada kita tugas yang sudah harus kita lakukan. Firman yang diberikan adalah yaitu bahan renungan yang diambil dari Matius 16 dan Matius 18. Perhatikan firman ini, Tuhan. Kepadamu, ini berbicara tentang Petrus. Yang saya percaya pada mulanya pun dia tidak mengerti mandat yang Tuhan berikan kepada dia. Kepadamu ini akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Wow, Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. This is a very powerful statement yang Tuhan berikan kepada Petrus. Dan statement ini atau perkataan firman ini diulang lagi di Matius 18 ayat 18. Tapi Tuhan berkata pada saat ini bukan hanya kepada Petrus, tetapi kepada murid-muridnya, rasul-rasul. Aku berkata kepadamu, yaitu murid-murid Tuhan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, itu akan terlepas di sorga. Saudara-saudara, apabila Alkitab sudah menulis 2 kali tentang sesuatu, ini artinya penting sekali. Ini logat Manado mengatakan penting sekali. Very important. Maka itu diulang 2 kali. Ada sesuatu yang penting yang Tuhan ingin bicarakan pada kita. Ada suatu mandat yang Tuhan berikan pada gereja ini. Agar gereja ini mengerti tugas yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua di sini. Dan saya percaya tugas authority yang didelegasi oleh Tuhan Yesus bukan hanya berhenti pada Petrus, pada murid-muridnya, tapi juga berjalan terus untuk kita sekarang pada zaman ini. Ada amin di sini? Pertanyaannya adalah,
apa yang Tuhan delegasikan kepada kita. Ada dua hal yang penting yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Pertama adalah kunci kerajaan sorga. Dan nomor dua, perihal terikat dan terlepas. Apa artinya kunci? Kunci semacam apa itu? Siapa kunci itu? Coba saudara renungkan. Perihal terikat dan terlepas. Banyak kesalahpahaman saudara terjadi dalam interpretasi atau pengertian dalam ayat ini. Terikat dan terlepas. Ini saya bukan berbicara tentang nangkap ikan, di mana kita nangkap ikan, kita dapat, kita lepas, catching and releasing. Bukan itu saudara. Tapi ada suatu hal yang lain, yang berbeda. Yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya ingat Pak Trisno ada di sini hari. Waktu dilansir dia bertanya kepada Pak Ontiel. Dia nanyakan begini. Mengapa Tuhan berbicara dengan teka-teki? Mengapa Tuhan Yesus berbicara dengan perumpamaan? Pada saat itu Pak Onel tidak menerangkan kepada dia sebab itu katanya satu khotbah yang panjang lagi. Saya akan menyinggung itu pada saat ini, pagi hari ini. Sebab ayatnya itu sudah ada di Alkitab saudara. Tuhan Yesus sudah mengatakan mengapa dia memberikan khotbah atau apapun yang dibicarakan itu sebagian di dalam teka-teki atau perumpamaan. Sebab perhatikan saudara, rahasia sorga itu hanya diberikan kepada murid, bukan orang luar. Ini firman-Nya, Matius 13 ayat 10-11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, kepada Tuhan, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Sewaktu saya belajar tentang firman ini, dalam hati saya berbicara juga. Kesian mereka ya. Kita murid-muridnya dapat privilege untuk mengerti karunia rahasia kerajaan sorga. Apakah itu suatu privilege yang luar biasa, yang indah? Tapi kepada orang luar tidak diberikan. Mengapa? Tuhan membicara pada saya. Enggak ada di Alkitab jawabannya. Mungkin saudara setuju dengan apa yang saya katakan, mungkin tidak. Saudara berdoa pada Tuhan. Yang saya dapatkan adalah ini saudara. Rahasia kerajaan sorga itu mahal, it's not cheap. It's so berharga dan kudus. Tidak bisa diberikan sembarangan kepada orang-orang. Hanya kepada orang-orang yang serius, yang mau belajar, karunia diberikan. Orang ini akan, saya percaya, melakukan, mendengar, merenungkan, dan melakukan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi kepada orang luar yang tidak percaya, mereka tidak akan serius. Malah mereka mengejek. Tidak akan melakukan apa-apa, saudara. Maka dari itu Tuhan memberikan perumpamaan, teka-teki. Di dalam apa yang Tuhan bicarakan itu dalam perumpamaan. Supaya orang dalam, kita di sini, yang sudah mendapat Yesus di dalam hati kita, itu dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Sebab sebagai murid yang baik, ia akan mendengar, mengerti, dan melakukan dengan taat. Orang luar hanya mendengar, stop di situ. Tapi tidak mempunyai keinginan untuk belajar lebih, mencari tahu mutiara apa yang Tuhan berikan kepada dia. Sampai akhirnya dia tidak mengerti. Susah untuk taat, saudara. Kalau saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan melalui uang mina dan talenta, perhatikan, orang yang tidak melakukannya atau menyimpan uang mina itu di sapu tangan dan talenta itu dikubur di tanah,
Tuhan mengatakan pada mereka, engkau hamba yang jahat. Dia ambil apa yang mereka punyai, lalu diberikan ke siapa? Orang yang sudah mempunyai double. Yang mempunyai 5 uang mina, dapat 10, dapat 11 sekarang. Yang mempunyai 10 talenta, dapat 20, ditambah 1. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Malah Matius mengatakan demikian, sehingga berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Maka itu hati-hati dengan firman Tuhan, saudara. Tadi Pastor John sudah mengatakan, kita perlu berdoa. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Mari kita kerjakan itu. Karena ini penting bagi kita semua di sini. Saya akan kembali kepada 2 hal yang penting yang tadi saya sudah bicarakan. Apa sih artinya kunci kerajaan sorga? Apa arti kebenarannya? Mari kita belajar bersama-sama. Kunci mempunyai fungsi sebagai pembuka dan penutup pintu. Betul? Dalam hal ini pintu kerajaan sorga. Kunci juga mempunyai kuasa, hak kuasa dalam membuka dan menutup pintu. Dengan kunci kita bisa tutup, buka pintu dan mempunyai kuasa untuk membuka pintu itu. Tetapi kunci ini pun memberikan kita delegasi dan tanggung jawab dalam melakukan tugas di dalam kerajaan sorga. Contohnya saya berikan. Anak saya Elia, dia tinggal di Mississauga jauh dari Lake Skugok. Saya berikan dia kunci. Sewaktu saya berikan dia kunci, apa artinya, saudara? Dia bisa datang ke rumah saya. Sekarang dia bisa datang ke rumah saya nih, membuka, menikmati tempat itu. Tapi pun ada tanggung jawab atau delegasi yang saya berikan pada dia. Begitu pulang bersihin rumahnya. Taruh tempat yang kamu ambil situ kembali ke tempatnya. Jadi di dalam suatu pemberian apapun juga ada delegasi atau tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sama dengan anak saya. Tiap kali dia kasih email atau text message, "Daddy, I clean everything." I said, "Thank you, son. Thank you so much." Siapa kunci kerajaan sorga ini sebetulnya? Atau pintu kerajaan sorga? Alkitab sudah mengatakan, saudara, pintu kerajaan sorga di Yohanes 10 ayat 9 itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Firman kata-kata, Tuhan Yesus adalah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Pintu itu memberikan kita kuasa. Kita tuliskan lagi. Fungsi dan kuasa dan delegasi yang kita punyai melalui kunci ini. Melalui pintu ini. Yang Tuhan berikan pada kita. Sudah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, pada Petrus. Menurut kamu ini siapa aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab begini, Pan. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Matius 16:16. Petrus menyatakan sesuatu yang tidak ada satupun yang mengetahui tentang hal ini. Ini ada rahasia sorga yang Tuhan berikan kepada Petrus. Maka itu Yesus bilang, bukan kamu yang membicarakannya, tapi Roh Kudus atau Tuhan yang menyatakannya kepadamu. Bapa sudah menyatakan kepada kamu bahwa Yesus adalah Mesias. Dari situ Tuhan berkata-kata, padamu Petrus, batu karang ini saya letakkan, saya bina jemaat saya. Betul nggak? Jadi kunci pertama yang kita harus mengerti adalah karena Yesus pintu kerajaan sorga, kita memegang kuncinya. Artinya kita mendapat tugas untuk membuka
pintu surga ini. Artinya kita yang mempunyai tugas untuk membawa orang masuk ke dalam surga. Betul? Itu tugas kita, saudara. Kita punya kunci pun, apa gunanya kalau kita punya kunci, kita nggak pernah buka, nggak pernah tutup. Tugas kita adalah membawa orang-orang ke dalam kerajaan surga. Sebab arti kata Mesias adalah yang diurapi. Christ the Anointed One, yang ditugaskan untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang ke dunia ini. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada pun satu orang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dia adalah pintunya. Dan kita mempunyai kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan untuk membawa orang-orang ke dalam kerajaan surga. Missionaries, thank God for you. You are over there. You're on the front row over there. To get people to heaven. Jadi kita diberikan kunci kerajaan sorga untuk membawa jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam sorga. Malahan Injil mengatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sampai kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Jadi adalah tanggung jawab kita semua di sini sebagai murid-murid yang mempunyai kunci ini. Untuk memberitakan ke seluruh dunia. Dan kita menjadi saksi bagi semua bangsa. Thank you for the missionaries. Itu pun tanggung jawab kita di sekeliling kita, saudara. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan menunggu sampai firman ini dipenuhi sebelum dia datang kedua kalinya. Di dalam pribadi saya sendiri, enggak tahu mengapa saya sendiri bingung juga kadang-kadang. Tuhan pakai saya tuh waktu di Mississauga, rumah saya buka untuk orang in the coast. Sebenarnya ada dua maksud. Sewaktu saya pun di Elim Spring, di retirement home, itu berbicara tentang yang sama. Waktu di Mississauga, saya buka rumah saya, pertama memang untuk uangnya, uang sewanya. Karena pada saat itu mortgage tinggi, saya perlu uangnya. Cuma nomor dua yang penting. Agar saya dapat menjadi saksi bagi orang-orang yang datang ke situ. Dan kenyataannya, banyak yang lewat kurang baik, banyak yang saya dapat beritakan di sini. Cuma saya mau ambil satu contoh. Pada saat itu, ada satu orang, anak muda yang datang ke tempat saya. Namanya Paul. Anak muda, orang Kanada, Caucasian. Namanya orang muda di Kanada, hidupnya kan masih nggak keruanan, dia sering ke bar, saudara. Toto di bar, mereka berkelahi di bar, anak muda ini. Sampai ditangkap polisi, masuk ke penjara, dan perlu masuk ke pengadilan. Dia menceritakan ini kepada saya. Dia bilang, saya tanya sama dia, kamu mau didoain waktu dalam proses pengadilannya? Dia bilang mau. Cuman sebelum saya doain, ada hal yang lebih penting yang saya mau share kepada kamu. Yang saya katakan pada dia adalah gini, do you want to change your life? Apakah kamu mau hidup kamu dirubah? Terang aja dia bilang, sure. Pada saat itu dia keadaannya udah setengah babak belur, saudara. Udah hopeless, udah nggak tahu bagaimana mesti keluar. Sewaktu dia mendengar ada satu kehidupan baru yang dapat diberikan kepada dia, dia bilang, ya saya terima. Saya katakan kehidupan saya dulu, bahwa saya dirubah oleh Tuhan Yesus. Saya dulu orang yang begini, orang yang jelek, orang yang bamprak. Sekarang Tuhan merubah saya menjadi model Tuhan yang begini. Dan dia juga lihat kesaksian kehidupan saya tiap hari. Dia bilang, saya mau terima Tuhan Yesus, dia bilang. Saya doakan sinner's prayer. Orang ini menerima Tuhan Yesus, saudara. Begitu dia menerima Tuhan, ada satu perubahan di dalam wajahnya yang luar biasa.
Wajahnya menjadi terang. Ada satu kehausan yang dipunyai dari hatinya untuk belajar mengenal Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan Yesus lebih-lebih lagi. Dia belajar firman. Saya kasih buku-buku saya, buku rohani. Ada pertanyaan saya jawab. 2 tahun lagi dia pindah. Saya tidak tahu di mana. Hanya yang saya tahu adalah sebelum dia pindah, dia masuk ke gereja daerah saya situ. Bahasa Inggris. Saya doakan terus agar dia bertumbuh di dalam Tuhan. Dan waktu di Elim Spring pun, apabila saya melihat orang-orang yang belum terima Tuhan, pertama saya nggak khotbahin mereka, saudara. Saya kesaksian hidup dulu saya kasih kepada mereka. Dan kalau mereka mau terbuka, saya bawa ke gereja, ke lansia. Henny tahu deh, banyak orang-orang yang saya bawa ke sini, ke gereja. Apalagi mereka, saya pikir orang yang di Elim Spring itu udah umurnya 80-90, udah tinggal di pintu sorga, saudara. Atau pintu neraka apa sorga, dalam dua. Dan saya punya kuncinya, saudara, untuk buka pintu ini. Itulah sebabnya orang ini saya berikan pintu sorga. Saya nyatakan kepada dia bagaimana membuka pintu sorga. Dan baik dari mereka menerima Tuhan, ada juga yang menolak. Dan saya percaya apa yang saya lakukan adalah untuk membantu, untuk mempercepat kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Saya bicara tentang hal yang kedua. Hal terikat dan terlepas, binding and loosing. Banyak kali ayat ini disalah-ngertikan oleh orang dan mereka lari daripada konteks apa yang mereka harus lakukan sebetulnya. Terlepas, terikat dan terlepas, binding and loosing. Untuk mengerti ayat ini lebih lanjut, kita perlu mengerti ayat ini dalam keadaan atau perkataan ini dalam keadaan 2000 tahun yang lalu, di mana orang Yahudi mengerti itu secara benar. Contohnya sekarang, pada zaman ini kalau kita bicara tentang murah meriah, apa pikiran kita? Restoran, kan? Restoran yang murah dan meriah, right? Kalau kita bilang miring, orang ini miring, ada dua kemungkinan, miring otaknya, right? Sinting, atau miring, ya begitulah, laki bukan, perempuan bukan, miring, betul nggak? Jadi kita mengerti dengan perkataan apapun juga yang kita nyatakan sekarang, langsung pikiran kita tertuju ke situ, restoran. Saya tidak tahu 2000 tahun dari sekarang, kalau orang bilang murah meriah itu apa yang diinterpretasi oleh mereka, saya tidak tahu. Tetapi kata terikat dan terlepas, 2000 tahun lalu orang Yahudi mengenal kata ini dengan satu konotasi yang berbeda dengan apa yang kita pikir. Terikat artinya terlarang. Forbid to be done. Dan terlepas artinya diperbolehkan, memperbolehkan. Permit to be done. Jadi kalau kita translate atau memakai ayat ini dengan benar, ayat ini sebetulnya mengatakan demikian. Apa yang terlarang di dunia ini, terlarang di sorga. Dan apa yang diperbolehkan di dunia ini, dibolehkan di sorga. Simple as that. Tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan beberapa orang, kita ikat setan, kita lepas setan, kuasa ini kita pakai untuk ikat apa saya nggak ngerti, saudara. Cuman key-nya adalah bukan perkara itu yang dibicarakan pada sini. Ada suatu konteks firman Tuhan yang kita perlu perhatikan di sini. Terikat, terlepas, binding and loosing, what it means is to forbid and to permit. Mengikat artinya terlarang, terlepas artinya memperbolehkan. Ini bukan berarti, maka itu kita harus mengerti, bukan berarti apa yang kita lakukan di sini, kita memaksa Tuhan untuk melakukannya di sorga. Kalau tidak hati-hati, kita akan cenderung untuk melakukan demikian. Apa yang kita ikat di sini, diikat di sorga. Apa yang kita lakukan di sini, kita lakukan di sorga.
itu akan dilakukan di surga. Betul nggak? Apa yang kita lepas di sini akan terlepas di surga. Jadi katanya bahwa Tuhan itu mengiyakan apa yang kita lakukan. Sama sekali salah, saudara. Malah yang terlarang dan terlepas, terikat dan terlepas itu terlarang dan memperbolehkan, itu artinya sebetulnya kita di sini harus mengerti dengan jelas apa yang terlarang oleh Tuhan dan apa yang diperbolehkan oleh Tuhan. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan di dunia ini, kita mengerti apa yang terlarang. Untuk itu kita perlu mengerti firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut. Sekarang apa yang terlarang bagi kita di dalam konteks ini? Di dalam konteks apa yang dibicarakan di situ. Nomor 1, saling membalas. Tuhan katakan revenge is mine. Kita tidak boleh membalas. Maka itu firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Itu artinya jangan membalas sesuatu kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Saling menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi, tapi kita perlu discerning. Penghakiman bukan tugas kita, bukan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi discerning itu penting sekali, saudara. Discerning artinya membedakan bermacam-macam roh atau melihat keadaan hati seseorang. Itu kita bisa discern keadaan hati mereka. Atau siapa yang menguasai orang ini. Kalau saudara perhatikan di Matius 7 ayat 6, tidak ada di situ. Saya bacakan di sini. Ini pun kadang-kadang disalah mengertikan oleh beberapa orang dalam konteksnya, dalam pengertian benarnya. Firman mengatakan demikian, Matius 7 ayat 6, Matthew 7 verse 6. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing dan lempar mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dan menyerang kita kembali. Betul nggak? Ayat itu menyatakan jangan kita berikan barang yang kudus kepada anjing atau babi, supaya kita jangan barang itu yang kudus dan mutiara itu kepada babi yang berharga itu diinjak-injak oleh mereka, dan mereka itu akan menyerang kita kembali. Ini berarti saudara bahwa di sekeliling kita adalah domba-domba. Di sekeliling kita banyak lagi binatang lain, saudara. Ada kambing, ada anjing, ada babi. Anjing dan babi itu dulunya haram. Kita domba itu halal. Ya, jadi anjing dan babi itu di dalam pemikiran mereka itu adalah sesuatu yang haram, yang tidak pantas, tidak layak dimakan, tidak layak untuk menerima sesuatu yang baik. Artinya firman Tuhan itu jangan diberikan pada seseorang yang keadaan hatinya belum siap, yang keadaan hatinya itu masih haram, tidak siap untuk menerima firman Tuhan. Saya ngalamin ini, saudara. Waktu saya lahir baru tahun 82 September. Wah, saya semangat, saudara. Itu teman-teman saya yang main poker tuh, sama-sama semeja main poker. Saya khotbahin mereka. Wah, saya pikir emang tugas saya kan khotbahin mereka. Apa yang mereka bilang? Yong, kamu ini sok suci ya. Udah mau jadi pendeta sekarang. Ya, lihat nggak apa artinya? Kalau kita berikan firman Tuhan, sesuatu yang kudus kepada mereka, mereka akan menginjak-injak itu dan akhirnya balik ke kita, nyerang kembali kepada kita. Itu salah satu contoh, saudara. Kita tidak boleh menghakimi, tapi we have to discerning. Itulah sebabnya Tuhan berbicara dengan perumpamaan, dengan teka-teki. Karena Tuhan melihat keadaan hati mereka, orang-orang Farisi. Sekarang apakah fungsi, kuasa dan delegasi yang kita punyai? Apa yang diperbolehkan di sini? Tadi yang dilarang, sekarang yang diperbolehkan. Kita berfungsi, berkuasa dan mendapat delegasi untuk melarang,
dan memperbolehkan dalam menasihati kehidupan seseorang yang berdosa agar dia bertobat. Yang diperbolehkan di kerajaan sorga adalah kita boleh menegur dan menasihati, memberikan konsel kepada orang yang berdosa agar dia bertobat. Sebab keinginan Tuhan adalah semua orang, tidak ada satupun dari kami, dari kita di sini yang akan masuk neraka, tapi semua yang masuk surga. Ini adalah tugas kita, tugas nomor 2. Memberi nasihati, teguran kepada orang yang bertobat, yang berdosa agar mereka bertobat. Firman-Nya saya bacakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, ini Matius 18:15 ya. Jadi yang sebelum yang kita bicara, yang kita baca tadi. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Terusin ayat seterusnya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang dan 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disaksikan. Maksudnya perkara itu tidak ada keraguan siapa yang benar dan salah. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Keras firman Tuhan di sini. Orang dunia mengatakan demikian. Mind your own business. My problem is mine. My business is mine. Mind your own business. Apakah itu betul dalam kerajaan sorga? Tidak, saudara. Kita memiliki tanggung jawab untuk menegur, menasihati, memberikan konsel kepada orang yang berdosa agar dia balik kepada Tuhan. Itu tugas kita. Salah satu yang Tuhan berikan tadi pagi pada saya adalah contohnya. Sampai tadi pagi saya belum dapat contohnya. Contohnya seorang yang bergosip. Bergosip. Orang yang bergosip di depan. Orang yang bergosip itu berdosa nggak? Kurang jelas. Berdosa pasti dong. Apakah dia termasuk orang yang jahat kalau berdosa? Orang yang jahat di mata Tuhan. Mengapa sebetulnya orang bergosip? Bukan perempuan yang bergosip, ya laki banyak bergosip. Perhatikan, orang yang bergosip itu biasanya insecure. Mereka minta perhatian. Maka itu suami-suami kalau melihat istrinya bergosip terus, itu artinya kurang perhatian. Benar nggak? Mereka minta perhatian karena waktu mereka bergosip, coba ya terangin. Oke? Nih ngomong, temennya, lu denger nggak? Si itu begini tuh. Yang satu jawab lagi, hah? Yang mana? Itu tuh, dia begini. Ah masa iya? Ditambahin man sekarang. Yang satu lagi bilang, iya begini kok. Dia begini. Nah ini orang yang satu lagi ini nambahin lagi. Iya dia dulu begitu juga sama saya. Mau membalas ban. Laku menghakimi. Sama-sama ban. Di dalam gosip itu semua terjadi. Membalas, menghakimi. Dia sama tuh dulu. Saya digituin juga sama dia. Saudara, gosip itu akibatnya mencerai-beraikan di antara kita. Merendahkan nama orang itu. Kalau benar, kalau nggak benar. Kalau kita balik ke firman Tuhan, kalau ada orang yang gosip kepada saya, maka datang kepada saya untuk gosip. Sampai sekarang sih mereka nggak datang kepada saya untuk gosip, karena saya bakal bilang begini sama mereka. Daripada kamu gosip, nomor 1, cek dulu apakah itu benar nggaknya. Dia pasti bilang gini, saya udah bicara kepada 2-3 orang. Nah saksi-saksinya dia kan, right? Betul, ini betul. Tunggu dulu. Mari kita kumpul. Mengapa kita tidak bertanya kepada orang yang sebenarnya? Orang yang diomongin itu, kita bicara pada mereka. Perhatikan, kalau dia bertobat, engkau sudah memenangkan dia. Kalau tidak bertobat, kita panggil 2 saksi lagi tadi, yang sama-sama dia ngomongin, bertigaan, kumpul lagi. Kita benarkan. Kalau masih juga mau bertobat, kasih tahu itu kepada jemaat. Tuhan keras di sini sebab gosip itu merendahkan, menginjak seseorang, nama seseorang.
Amin. Waktu zaman saya dulu, waktu masih muda, waktu saya masih baru kelar sekolah, banyak orang luar. Ini terjadi bukan di jemaat sini, jadi jangan nggak usah nengok kiri kanan. Terjadi pada jemaat di luar, oke? Satu kali saya dipanggil, tentunya oleh pastor, untuk konser kepada suami istri. Si suami ini saudara tukang gebukin istrinya. Istrinya kecil, lebih besar sedikit dari Alfia. Suaminya itu lebih besar dari saya. Ya, bayangin nggak? Istrinya ini digebukin sama dia. Di abuse. Saya orangnya toleransinya tinggi, saudara. Oke. Pernah melihat saya marah nggak depan orang? Cuma di dalam toleransi, kalau suami gebuk istrinya, saya toleransinya rendah sekali. Saya nggak bisa lihat orang suami yang badan segede gini, yang 200 pon, mukulin istri perempuan yang hanya 100 pon. Orang ini, saya datang kepadanya. Lebih gede dari saya, saudara. Kepalanya segini. Saya pelototin dia. Saya katakan pada dia, kamu ini pengecut. Saya gitu sama dia, keras sekali. Makanya itu saya sendiri kaget, kok saya bisa ngomong begini. Kamu ini pengecut. Kalau kamu mau berantem, mau gebuk orang, gebuknya lebih gede dari kamu. Sepantaran kayak. Masa istri kamu yang segitu kecilnya digebukin? Akhirnya saudara, udah ditegur keras, dia nasihati, dikasih firman Tuhan. Akhirnya dia nangis, saudara. Orang yang segini-gedenya nangis. Minta ampun sama istrinya. Bertobat. Kita masih sering ketemu. Kadang-kadang kalau penguburan atau pernikahan ketemu lagi, mereka menjadi couple yang baik, saudara. Restore kembali. Karena mereka mau melakukan firman Tuhan. Ada case yang kedua. Case ini saya dipanggil juga, yang memanggil istrinya. Saya sampai di sana, ini suami istri lagi berantem, saudara. 5 menit di situ kepala saya pusing. Itu istrinya kalau ngomong tuh melengking, 3 oktav lebih tinggi. Si suami udah kabur aja dari rumah dah. Saya konsel istrinya. Ini kalau kamu hidup begini terus nggak bisa hidup benar. Ada 2 cara. Saya katakan pada dia. Cara kamu apa cara Tuhan? Kamu mau ikut cara kamu, silakan. Saya nggak mau turut campur. Saya nggak berani turut campur. Apa gunanya saya kasih firman kepada orang yang belum siap? Nggak ada gunanya, saudara. Yang tadi firman katakan. Kasih barang yang kudus kepada babi, kepada anjing, mutiara kepada babi, nggak ada gunanya, saudara. Suaminya saya datangin di luar, pusing kepala saya. Udah setengah nangis suaminya, diomelin terus, berantem terus. Ngomong pendek karena waktu hampir habis. Si istri nggak mau pakai jalan Tuhan. Sampai sekarang mereka bercerai. Punya anak 1, anaknya tahu di mana saya nggak tahu. Mereka di mana saya nggak tahu. Maka itu choice untuk hidup dalam Tuhan itu ada di dalam tangan kita, saudara. Kita mau apa tidaknya tergantung kita. Tergantung kita. Kita mau pakai cara Tuhan, bisa dapat nasihat yang benar, dapat teguran dari Tuhan. Tapi apabila kita tidak mau cara Tuhan, mau pakai cara sendiri, saya pun angkat tangan, saudara. Sekarang tadinya saya katakan, ini firman yang terakhir. Mind your own business. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian, saudara. Itu adalah tanggung jawab kita semua di sini. Firman-Nya ada di Yeskiel 33 ayat 8-9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya dia bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku, Tuhan, akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada kamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat,
ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, itu salah kita. Kita tidak bisa netral di dalam kerajaan sorga. Tidak bisa netral. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita sudah salah. Tapi jika kita sudah memperingatkan orang itu, dan dia tidak mau bertobat, itu salah dia sendiri. Kita bebas dari pertanggungjawaban itu. Jadi secara summary ada dua hal yang penting. Pertama adalah beritakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat manusia satu-satunya di dunia ini. Itu tanggung jawab kita. Nomor dua, jangan bilang I'm not my brother's keeper. You are your brother's keeper. Adalah tanggung jawab kita semua di sini untuk menegur, menasihati. Apabila kita melihat seseorang, saudara kita atau siapapun yang hidupnya tidak benar, itulah tanggung jawab kita. Mari kita merespon nih firman Tuhan pagi hari ini dengan mengatakan nama perkataan ini bersama-sama. Nomor satu, saya mau menjadi murid Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua, saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Nomor tiga, mengetahui apa yang terlarang dan diperbolehkan di dalam kerajaan sorga. Nomor empat, ada kesepakatan di antara kita. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan Yesus ada di antara mereka. Itu firman-Nya pun ikut di situ. Nomor 5, kita berani melakukan berita kebenaran Injil. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Akan ada penganiayaan, tapi Tuhan berserta dengan kita. Kita mungkin akan ditolak karena kita turut campur urusan orang lain, tapi ini adalah tanggung jawab kita, saudara. Kita akan sadar akan fungsi kuasa dan delegasi kita yang Tuhan berikan pada kita semua di sini. Dan kita lakukan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang selalu ya dan amin. Kami menghargai firman-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami tahu apapun yang kami alami, kehidupan kami itu ada di Alkitab. Sudah tertulis di sana. Yang perlu kami lakukan adalah menggali itu lebih dalam lagi sehingga kami dapat mengerti. Sebagai murid yang baik Tuhan, kami dapat mengerti, merenungkan dan melakukannya. Sehingga kami dapat taat akan firman-Mu. Berikan kami kesadaran agar delegasi, otoriti, kuasa yang Kau telah berikan kepada kami atau semua karunia yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas karunia rahasia kerajaan surga yang Tuhan berikan pada kami di sini sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid, sebagai orang dalam-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak memberikan ini sembarangan kepada orang-orang luar yang tidak mau menerima Engkau. Berikan kami ketaatan untuk melakukan firman-Mu itu dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Terima kasih. Amin. Saya silakan Pak Sujan.